Di sebuah kampung sederhana bernama Engkayu, tersimpan sebuah perjalanan iman yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Di tengah keterbatasan, umat Katolik di kampung ini tetap bertahan dan perlahan membangun kehidupan iman mereka. Gereja Santa Maria Magdalena Stasi Engkayu bukan hanya sebuah bangunan, tetapi menjadi saksi perjuangan umat dalam mempertahankan iman Katolik di masa ke masa. Video ini akan mengajak kita melihat bagaimana awal masuknya agama Katolik di Engkayu, perkembangan umat, pembangunan gereja, hingga tradisi yang masih dijaga sampai sekarang. Pada awalnya, umat Katolik di Engkayu masih sangat sedikit. Saat itu belum ada gereja, belum ada ketua umat, bahkan belum ada tempat khusus untuk berdoa bersama. Karena belum memiliki tempat ibadat sendiri, umat Katolik biasanya pergi sembahyang ke kampung Semadu yang berada di kampung sebelah. Di masa itu, masyarakat Engkayu lebih banyak memeluk agama Protestan karena banyak pendeta yang datang dan menetap di daerah tersebut. Kehidupan umat Katolik masih sangat sederhana dan penuh keterbatasan. Namun, perlahan keadaan mulai berubah ketika seorang bernama Franciscus Joel datang ke Engkayu. Beliau berasal dari kampung Semadu dan dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Karena pemahamannya tentang ajaran Katolik cukup baik, beliau sering dianggap sebagai guru agama oleh masyarakat. Kehadiran Franciscus Joel membawa perubahan besar bagi perkembangan iman Katolik di Engkayu. Beliau mulai mengajak umat berkumpul dan mengadakan doa bersama dari rumah ke rumah. Walaupun terasa sederhana, kegiatan sembahyang ini menjadi awal pertumbuhan komunitas Katolik di kampung tersebut. Sedikit demi sedikit, masyarakat mulai mengenal ajaran Katolik. Ada beberapa warga yang tertarik mendalami iman Katolik dan akhirnya memilih menjadi Katolik. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Katolik di Engkayu mulai bertambah sedikit demi sedikit. Semangat iman umat semakin kuat dan mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekitar tanggal 26 April 1987, umat Katolik di Engkayu mendirikan sebuah salib besar di ujung kampung, tepatnya di perbatasan dengan kampung Semadu. Salib ini menjadi tanda bahwa di kampung tersebut telah hidup umat Katolik yang terus berkembang. Salib besar itu dibuat dari kayu yang diambil langsung dari hutan, tepatnya dari daerah yang dahulu dikenal sebagai Kampung Lama atau sekarang dikenal dengan Tembawang Sengui. Umat bergotong royong mengangkat kayu dari hutan menuju tempat pendirian salib. Perjalanan yang sangat jauh dan berat tidak mematahkan semangat mereka. Pembuatan salib dilakukan bersama-sama sebagai bentuk persatuan dan kekuatan iman umat pada waktu itu. Pada masa itu, orang yang memahami ajaran Katolik dan membantu pemimpin doa dikenal dengan sebutan Tuan Sarani. Mereka memiliki peran penting dalam membimbing umat agar semakin mengenal iman Katolik. Mereka belum memiliki gereja. Umat sering menggunakan balai dusun sebagai tempat sembahyang bersama, dan biasa juga menggunakan rumah yang terasnya cukup untuk menampung umat untuk melakukan sembahyang. Ketika jumlah umat Katolik semakin bertambah, muncullah keinginan besar untuk memiliki gereja sendiri sebagai tempat ibadah tetap. Sekitar tahun 1984, umat mulai merencanakan pembangunan gereja. Namun, pada awalnya, umat masih bingung menentukan lokasi yang tepat. Awalnya gereja direncanakan dibangun di pinggir jalan. Tetapi setelah berdiskusi dengan Pastor Fred Buchmacher selaku pastor paroki saat ini, beliau menyarankan agar gereja dibangun di bagian dalam kampung agar suasana ibadah lebih tenang dan tidak terganggu oleh kendaraan yang lalu lalang. Saran tersebut diterima dengan baik oleh umat. Akhirnya dipilihlah lokasi gereja yang masih digunakan sampai sekarang. Pembangunan gereja dilakukan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. Tidak ada bangunan dana besar dari luar.
dilakukan dengan semangat gotong royong. Masyarakat bersama-sama mencari kayu dari hutan, mengumpulkan bahan bangunan, dan bekerja secara bergantian. Walaupun jarak mencari kayu cukup jauh, umat tetap semangat demi terwujudnya gereja impian mereka. Di tengah proses pembangunan itu sempat terjadi kekurangan bahan dan biaya. Namun umat tidak menyerah. Mereka memanfaatkan sisa bahan bangunan dari bendungan sawah umum untuk melakukan pembangunan gereja. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Pembangunan gereja dimulai tahun 1984 dan kemudian selesai sekitar tahun 1988. Gereja tersebut awalnya diberi nama Gereja Santo Yosef. Namun setelah beberapa kali renovasi, nama gereja kemudian diganti menjadi Gereja Santa Maria Magdalena oleh ketua umat pada saat itu, yaitu Pak Tihin. Sampai sekarang gereja ini tetap berdiri dan menjadi pusat kehidupan iman umat Katolik di Inkayu. Selain memiliki sejarah perjuangan iman, umat Katolik di Inkayu juga memiliki tradisi yang masih dijaga sampai sekarang, yaitu salah satunya sembahyang salib yang dilakukan setiap tanggal 26 April di salib besar yang berada di ujung kampung. Dalam tradisi ini, umat berkumpul untuk berdoa bersama dan memberkati alat-alat kerja mereka. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan hasil kerja yang mereka terima. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kecamatan mengusulkan agar acara Nosuminupodi atau gawai dilakukan secara serentak pada tanggal 25 April. Gawai dilakukan sebagai ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen yang mereka peroleh. Akhirnya, pengurus gereja dan masyarakat kampung sepakat untuk menggabungkan acara sembahyang salib dan gawai dalam satu hari yang sama. Tradisi ini terus dipertahankan hingga sekarang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Inkayu. Perjalanan Gereja Santa Maria Magdalena Stasi Inkayu mengajarkan bahwa iman dapat tumbuh melalui perjuangan, persatuan, dan semangat gotong royong. Dari sebuah komunitas kecil tanpa gereja, umat Katolik di Inkayu mampu membangun tempat ibadah sendiri dan menjaga tradisi iman hingga saat ini. Semoga sejarah ini menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus mencintai gereja, menghargai perjuangan para pendahulu, dan menjaga warisan iman yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.